Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sosial semua, kembali lagi di Kampus Corner by Pexus ID. Sekarang saya sudah bersama dengan teman-teman semua di sini. Banyak sekali, ada 5 orang di sini, ya. Dan teman-teman semua berasal dari berbagai kampus, juga tergabung di Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Indonesia, yaitu Forkomkasi. Nah, sobat sosial semua, di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Brozia Sera dari Pexus ID, kemudian juga ada 4 guest speaker kita hari ini. Ya, ada satu dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Yulia Herman, kemudian juga dari Stisip Widuri, ada Reza Aristiawan, kemudian dari ISIP Jakarta, ada Hana Andira, dan juga dari Universitas Binawan, ada Aksai. Hari ini menarik karena kita akan membahas tentang peringatan Hari Toleransi Internasional. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana toleransi itu dan bagaimana kita menjadi generasi yang toleran. Gimana semua teman-teman kabarnya selain kuliah? Ada apa lagi di kesibukannya selama pandemi ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, dan selain kuliah, saat ini saya sibuk berorganisasi, dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial di ISIP Jakarta, periode 2020-2021. Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Sekarang itu selain disibukkan dengan kuliah, saya juga sibuk berorganisasi. Saya juga selaku Sekretaris Bidang di bidang pembangunan organisasi sosial, Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ. Halo semua, kabar aku baik. Sekarang kesibukan aku selain kuliah, aku juga bekerja di sebuah yayasan, lalu juga aku aktif berorganisasi di lingkungan serta di kampus. Halo, alhamdulillah kabar saya baik. Selain saya di kampus, di luar juga saya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya kemarin saya memberikan sosialisasi terkait rapid test di salah satu daerah di Jakarta. Terus saya juga kemarin mengikuti program dari Kementerian Sosial terkait disabilitas intelektual. Kita ingin membantu, tujuannya ingin membantu agar penyandang disabilitas intelektual itu dapat mandiri, dapat menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Nah, menurut kalian kira-kira apa aja sih yang berubah karena COVID ini? Cukup banyak yang berubah ya, dan ini tuh mempengaruhi segala aspek, bahkan mungkin pandemi ini tuh berdampak untuk seluruh aspek dalam tatanan bermasyarakat gak sih? Kayak contohnya seperti aspek sosial, ekonomi, pendidikan, ataupun psikologis dari masyarakat itu sendiri. Contohnya aja seperti masyarakat saat ini lebih aware mengenai kebersihan, karena menjaga kebersihan seperti selalu mencuci tangan merupakan salah satu upaya untuk tetap sehat agar terhindar dari COVID ya. Dan saat ini masyarakat juga dihimbau selalu menggunakan masker saat berpergian. Kan biasanya dulu mah jarang gitu menggunakan masker, tapi sekarang tuh lebih himbauan untuk menggunakan maskernya itu telah merata di seluruh masyarakat. Kalau keluar tuh pasti dihimbau untuk masker. Lalu ada juga sih perubahan dalam pendidikan ya, karena proses kegiatan belajar mengajar yang berganti menjadi metode daring itu cukup merupakan perubahan yang signifikan sih yang terjadi akibat pandemi ini gitu. Iya, memang Betul. Iya. Kalau ada pandemi, otomatis kita juga sekarang udah mulai aware terhadap kesehatan ya. Jadi kesehatan mulai dari cuci tangan, pakai masker, dan juga dulu mungkin kita meremehkan hal-hal sepele seperti itu ya, hal-hal kecil seperti itu. Tapi dengan adanya pandemi kita juga punya banyak kesadaran. Terus apa lagi sih sebenarnya yang berubah dari apa ya, dengan adanya pandemi ini? Saya juga berubah kan, yang tadinya kita merasa di zona nyaman gitu, akibat situasi seperti ini, zona nyaman yang biasa kita lakukan itu hilang, musnah gitu. Kita yang biasanya kita nongkrong bareng, yang biasanya kita bersosialisasi dengan masyarakat, itu kita di rumah. Biasanya kita ke kampus bertemu dengan teman-teman, kita di rumah. Nah, jadi seperti ini situasi krisis sebenarnya. Ada yang menghadapinya
dengan cara dia tetap bisa mencari jalan keluar lain sehingga mereka dapat tidak stres gitu. Mereka tidak stres sehingga dapat melanjutkan hidupnya lagi gitu. Tapi dalam sosial bermasyarakat, juga ada perubahan otomatis kan. Dalam kita bermasyarakat, berkomunitas, selain adanya keterbatasan jarak, baik itu dalam segi pertemuan ataupun dalam segi diskusi, apa yang paling signifikan menurut kalian perubahan dasar kemanusiaan apa yang udah pasti bakal berubah? Itu dari segi awareness masyarakatnya juga sih dalam berhubungan sosial. Kayak contohnya itu sekarang ini kita lebih memperhatikan etika. Misalkan seperti ketika bersin dan batuk kan sebelum pandemi ini asal aja gitu kan, batuk aja, bersin aja. Tapi semenjak pandemi ini tuh kalau kita lagi berada di lingkungan sekitar, itu kita lebih memperhatikan etika. Kayak kalau misalkan batuk dan bersin itu kita ditutupi dengan siku kayak gitu. Terus juga kayak misalnya itu awareness dengan kesehatan mental orang-orang sekitar juga. Kayak misalkan itu kan sekarang ini kita tuh dihujani dengan ketakutan ya. Jadi kayak ketakutan berhubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya kayak gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini kita lebih awareness gitu loh. Kita lebih bilangin ke masyarakat kalau misalkan pandemi ini tuh memang patut kita perhatikan, cuma jangan jadi momok yang menakutkan banget kayak gitu. Betul. Ya. Ada nggak dampaknya terhadap toleransi bermasyarakat? Apakah di pandemi ini toleransi meningkat atau di pandemi ini toleransi menurun? Toleransi lebih menurun sih sepertinya ya. Tapi tergantung dari aspek juga ya, karena pandemi ini cukup mempengaruhi ya, sangat berpengaruh banget gitu. Misalnya aja dalam masa pandemi kita semua telah melakukan PSBB kan. Terus menurut saya tuh terdapat ketidakmerataan toleransi gitu dalam masyarakat. Seperti munculnya beberapa kasus, kayak dilarangnya melakukan kegiatan peribadahan di rumah ibadah. Tetapi dalam menanggapi musim pemilu, sekarang kan lagi musim pemilu ya, masyarakat tetap dihimbau untuk mengikuti segala tahapan pemilu gitu. Nah, hal seperti ini kan kayak menandakan adanya kesenjangan toleransi yang tercipta ya di masa pandemi gitu. Adanya sikap toleransi terhadap aspek politik, namun terkesan intoleran terhadap agama gitu. Lalu ada pula stigma dan sikap yang terbentuk dalam masyarakat dalam menyikapi jika ada salah satu seorang tetangga atau kerabatnya terkena COVID, itu biasanya itu langsung diasingkan tanpa memberi dukungan support gitu, karena terlalu takut kan karena stigma mengenai COVID itu gitu. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa masa pandemi ini sangat mempengaruhi rasa toleransi yang ada dalam masyarakat sih. Ya, saya juga setuju dengan Hana. Jadi ini juga bisa menurunkan rasa toleransi juga sih, karena kan kita juga terbiasa di rumah gitu kan, terus jadi lebih mementingkan egonya masing-masing gitu, karena juga nggak terlalu sering berhubungan sosial juga kan dengan masyarakat yang lainnya gitu. Lebih individualis ya, jadi kan toleransi biasanya kita bersosialisasi menimbulkan toleransi, cuman efek pandemi ini membuat masing-masing dari diri kita tuh lebih merasa individualis aja gitu, tingkat individualismenya meningkat seperti itu. Sebenarnya ini juga tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu loh. Pemerintah membuat kebijakan soal yang ibadah, kita harus ibadah ke rumah. Itu sebenarnya pemerintah tidak membatasi kita dengan Allah gitu loh. Kita berpikir pemerintah ya mencegah agar yang berpotensi terpapar COVID ini tidak tertular. Nah, kan potensi-potensi yang biasanya beribadah kan mayoritas kan orang tua, anak-anak gitu lah kan. Nah, itu yang potensinya sangat besar ya itu lanjut usia dan anak-anak. Nah, paradigma kita sebenarnya harus bagaimana kalau misalkan kita beribadah, terus kemudian kita berdampak. Nah, itu harus menjadi cara berpikir kita. Bukan hanya kita berpikir negatif terus kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang. Itu bisa menurunkan rasa stres kita juga gitu loh. Jadi nggak terlalu terpikirkan. Itu sih. Itu kan kalau dari sisi masyarakat ya. Betul. Itu kalau dari sisi masyarakat.
kalian kan sekarang kuliah juga, aktif di organisasi juga. Nah, ketika kuliah, otomatis pertemuan secara langsung, face to face itu kan bisa dikatakan tidak ada atau minim. Nah, ya kan, betul ya? Iya, Minim betul. ya, minim ya. Iya, Oke. minim banget. Apa yang membuat tidak atau apa yang membuat kurangnya toleransi ketika melakukan kuliah daring nih? Ini sekolah aja bermasalah daring. Kalau kuliah bermasalah nggak sih daringnya? Ya mungkin kalau kuliah online ini menurut aku juga bermasalah karena kan nggak setiap orang itu bisa menerima menerima pelajaran itu secara online kayak gini, karena aku tipikal orang yang tidak bisa belajar online kan, aku tipikal orang yang harus bertatap muka, karena kalau menurut aku yang bertatap online gini yang harus berhadapan lewat laptop, ilmu yang disampaikan oleh dosen itu nggak masuk ke kita nih sebagai mahasiswa. Jadi kayak mahasiswa-mahasiswa yang ingin terlihat unggul, jadi dia ibaratnya kayak mengunggulkan dirinya, mereka tidak menghargai teman-temannya dia yang lain yang ada di dalam Zoom meeting itu misalnya. Betul sekali. Nah, kita kan juga punya kesibukan sendiri gitu loh. Mahasiswa punya kesibukan sendiri. Ada yang nggak bisa ikut kuliah. Hanya satu orang yang ikut kuliah. Nah, itu kan bisa dikatakan intoleransi gitu. Nggak menghargai waktu. Itu juga termasuk intoleransi. Kalau misalnya di kampusku sendiri, kan hampir sebagian itu pekerja ya. Yeah. Nah, ada beberapa mahasiswa memang yang tidak bekerja. Jadi misalnya jadwal kuliah udah ditentuin nih, misalnya jam 5 sore kita udah mulai kuliah, tapi kan ada beberapa mahasiswa yang bekerja sedang di jalan pulang, masih sedang bekerja. Jadi kayak mahasiswa-mahasiswa yang lain tuh tetap kekeh untuk memulai itu di jam yang 5, tidak mau menunggu teman-teman yang lain untuk mulai bareng gitu sih. Nah, jadi teman-teman kan punya pengalaman masing-masing ya tentang bagaimana itu intoleransi, baik itu di masyarakat, kemudian juga di rumah atau di kampus dan lain sebagainya. Kalau toleransi itu dua kata, menurut kalian toleransi itu apa sih? Saya mau dari Yulia deh. Menurut Yulia, toleransi kalau dua kata itu apa? Dua kata itu indahnya berdampingan. Indahnya berdampingan. Toleransi adalah indahnya berdampingan. Kalau menurut Aksai? Bebas dan damai. Bebas dan damai. Oke. Iya. Tadi laki-laki, perempuan, sekarang perempuan lagi. Hana, menurut Hana toleransi kalau dua kata, apa sih toleransi? Menghargai dan menghormati. Menghargai dan menghormati. Oke, ini PR yang besar untuk Reza, karena banyak kata yang udah dipakai. Reza, dua kata menurut kamu apa nih? Kalau menurut aku, dua kata dari toleransi itu kebersamaan dan perbedaan. Kebersamaan dan perbedaan. Gila sih ya. Anak-anak Kesusnya emang keren banget. Dia bisa mendeskripsikan satu kata yang luas maknanya, tapi dengan dua kata. Itu keren banget. Jadi, secara umum, toleransi itu sebenarnya mengenal. Ya, mengenal. Kayak kita tuh akan bertoleransi ketika kita tahu. Kita tuh akan bertoleransi ketika kita mengenal. Misalnya kita jangan jauh-jauh deh. Misalnya kalau ada teman kita suka minta-minta, kan kemarin ada istilah culametan ya. Nah, culametan itu kan artinya minta-minta ya. Ada bawa makanan gitu kan ya, terus kita mau minta, itu kan culametan gitu kan. Nah, kalau kita paham sama teman kita bahwa memang dia begitu gitu, dan dia misalnya kekurangan uang jajan misalnya gitu, kita akan bertoleransi dong. Artinya, oh iya memang kayak gitu sih teman gue gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak kenal sama dia, kita kan pasti kan, apa sih ini anak gitu kan. Nah, itu hal kecil, contoh kecil dari bagaimana kita memupuk toleransi itu di dalam diri. Makanya yang paling penting dari kita semua adalah bagaimana kita lebih memperluas pengetahuan kita agar supaya kita bertoleransi di setiap hal. Nah, pertanyaan saya untuk kalian kira-kira kalau misalnya toleransi itu tentang mengenal, apakah kita harus mengenal semuanya atau ya sebagian kecilnya aja deh? Kalau misalkan
kita harus mengenal itu, kita salah satunya harus mengenal budaya atau suku yang ada di Indonesia. Contohnya logat dari hal-hal kecil, logat. Kalau misalkan kita mempunyai rekan baru, guru baru, dosen baru, kalau misalkan kita tidak mengenal satu budaya, ketika mereka berperilaku yang menurut kita tuh, oh ini bukan budaya kita nih kayak gini. Nah, kita bisa tahu gitu loh. Misalkan budaya keras, budaya ini misalkan budayanya keras. Nah, ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, kita dapat gimana ya? Kita dapat berpikir bahwa ini tuh hal biasa, bahwa itu tuh kehidupan mereka ya seperti itu gitu. Itu hal-hal kecil aja dari budaya, mengetahui budaya. Iya, menurut aku juga, menurut saya juga mengenal dan menerima setiap perbedaan itu ya, setiap budaya itu, karena kan di kita juga masyarakatnya itu heterogen ya. Terus juga balik lagi ke prinsip pekerja sosial itu kan harus menerima semuanya kan. Dengan begitu kita harus mengenal budaya dan segala macam perbedaan yang ada. Kita juga harus memahami karakteristik dari setiap perbedaan-perbedaan itu, entah itu budayanya atau karakteristik dari setiap orang. Itu kan tidak selalu sama. Apalagi di Indonesia juga kan punya banyak sekali perbedaan kayak gitu. Iya, sama sih seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Reja, Makasai, sama Mbak Yulia gitu. Mungkin toleransi dalam mengenal itu harus secara universal ya. Tapi dalam memahami, kita harus lebih secara spesifik seperti itu. Karena kan dalam toleransi juga kita harus lebih memahami objek yang akan kita jadikan toleransi tersebut gitu. Tapi kalau untuk mengenal, kita memang harus secara universal karena luasnya wawasan kita berpikiran secara global itu akan menambah rasa toleransi kita sih, seperti itu. Kalau memang masyarakat Indonesia itu heterogen, berarti kan artinya toleransi itu harus benar-benar ada ya. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal tuh toleransi itu udah pasti ada dan sudah pasti mutlak di Indonesia ini. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dasar nih, kita masuk ke dasarnya, apa yang menyebabkan toleransi itu bisa hilang di Indonesia? Atau apa yang menyebabkan kita menjadi intoleran? Dasarnya apa sih? Apa sih menurutku kenapa sih intoleran itu bisa terjadi di seseorang? Penyebabnya kalau menurut aku itu bisa terjadi karena nilai-nilai dan budaya yang ada di diri seseorang itu sudah mulai terkikis dari perkembangan mulai terkikis oleh zaman dan dari globalisasi juga, karena kita kan masyarakat Indonesia tuh lebih kayak mengarah ke Eropa, jadi kita kayak mengikuti zaman yang sampai ngebuat diri kita tuh lupa kalau nilai-nilai dan budaya kita itu menjunjung tinggi toleran itu sendiri. Padahal kalau kita mengacu ke Eropa, harusnya kita bisa lebih toleran ya. Iya. Kita tahu sosialis itu mengajarkan juga toleransi kok. Iya. Kalau kapitalis ya beda. Kalau kita mengarah kapitalis beda. Cuman kalau kita ngomongin toleransi, kalau kita ngomongin bersosial seperti dalam pembahasan Karl Marx, itu bagaimana mengajarkan atau bagaimana mengangkat kaum bawah, kaum lemah. Artinya kalau tadi kamu bilang kita mengacu ke Eropa sudah mengajarkan itu. Itu kenapa Nazi bisa berkembang pada saat itu, karena mengajarkan kebangsaan itu harus kuat. Pancasila pun mengajarkan itu. Pancasila adalah salah satu semboyan. Menurut saya, dari kita lahir nih, kita tuh udah melakukan sudah berpancasila. Dari mulai kita lahir ditalkin, diazanin, itu kan sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terus saja dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia itu sebenarnya sudah ada jiwa toleransi dan jiwa Pancasila. Tapi apa yang menyebabkan bisa hilang nilai toleransi itu di era milenial hari ini?
apakah teman-teman milenial, teman-teman muda itu kurang memperhatikan sejarah, atau kurang belajar sejarah, atau tidak mau tahu sejarah, atau kurang menghargai bangsanya? Sebenarnya penyebab yang paling besar ketika orang melakukan intoleran ini adalah perkembangan media sosial sekarang. Nah, sekarang kan belajar apapun mudah dengan media sosial, ya kan? Nah, Betul. kalau misalkan dulu orang mengajarkan paham radikal itu lewat pertemuan, datang ke rumah-rumah atau membuka kayak dalam rumah gitu. Nah, sekarang kan lewat media sosial udah mudah gitu loh. Jadi orang bisa belajar, bisa mengajarkan lewat media sosial ini. Makanya perlu nih kita memberikan edukasi kepada orang-orang yang rentan terhadap kasus ini. Nah, salah satunya anak-anak. Tapi kalau kita bicara radikal itu sebenarnya nggak haram. Radikal, kalau itu di dalam pikiran, itu nggak masalah, itu positif. Ya, tapi kalau radikal sudah diimplementasikan menjadi hal yang menyimpang, itu menjadi kriminal. Nah, itu ya, itu radikal. Hal yang kriminal. Kalau misalkan Kang Zaki tidak radikal, tidak ada Pexos ID. Betul. Gitu. Contohnya itu radikal dalam tanda positif. Gitu. Kalau radikal hanya diimplementasikan di dalam diri, menjawatakan dalam diri, itu positif. Tapi balik lagi, kalau radikal sudah diimplementasikan menjadi hal menyimpang, sifatnya jadi kriminal. Betul. Gitu. Betul. Menyaring informasi di media juga kita sebenarnya penyebabnya juga. Kita harus pintar menyaring informasi di media. Nah, ketika kita di situasi seperti ini, situasi krisis seperti ini kan kita stres kan. Misalkan kita nggak ada pekerjaan nih, ekonominya menurun. Terus kita main sosial media, ada isu, misalkan isu-isu seperti yang kemarin baru aja tuh di salah satu wilayah. Itu tuh saya ngelihat ada petugas kesehatan masyarakat itu melakukan home visit. Sebenarnya melakukan home visit, tapi pakaian yang digunakan itu seperti orang menyebarkan agama lain gitu loh. Jadi orang tuh berpikiran yang macam-macam gitu. Nah, sebenarnya dari sini kan orang kan pas berpikiran macam-macam itu tidak disaring dulu, tidak diketahui dulu nih. Ini tuh sebenarnya apa? Nah, itu sebenarnya kekuatan media sosial itu untuk melakukan untuk kita melakukan intoleransi gitu. Itu menimbulkan kebencian bisa. Berarti harus difilter ya? Betul, intinya kita betul semua harus sekali. filter. Itu penting banget itu. Kalau kata perempuan, menurut pendapat para perempuan di sini ada Hana dan Julia, intoleran itu seperti apa sebenarnya? Bicara gender. Ya, adanya rasa menghargai dan memahami antar sesama ya kalau intoleransi. Mungkin bisa jadi kalau menurut pandangan saya pribadi sih intoleransi itu timbul akibat adanya rasa fanatik di masyarakat itu sendiri, fanatik, lalu apatis, atau bisa jadi seseorang menjadi intoleran karena telah merasakan kekecewaan sebelumnya gitu. Jadi banyak faktor nih yang membuat masyarakat menjadi intoleran itu sendiri gitu. Dan mungkin tadi benar seperti yang kata Mas Aksai bilang, di masyarakat ini sering terjadi kekeliruan dalam berlogika gitu. Jadinya kan penyebaran hoax itu marak terjadi ya di saat masa krisis seperti ini gitu. Dan itu juga meningkatkan rasa intoleran dalam masyarakat, meningkatkan pepecahan gitu loh. Karena masyarakat itu sendiri kurang bisa memahami mana isu nyata, real, atau mana hoax gitu loh, seperti itu. Ya, saya juga sependapat dengan Kak Hana. Jadi, intoleran itu muncul karena ketidaksiapan seseorang untuk menerima perbedaan. Jadi, dari situ tuh timbul bahwa kalau misalkan ada perbedaan, dia tuh takut untuk menerima itu. Jadi, dia tidak menghargai adanya perbedaan yang ada di masyarakat, kayak gitu. Oke, berarti kebiasaan apa nih untuk para generasi milenial, generasi 5.0
yang harus dipupuk supaya kita lebih toleran. Artinya gini, kita tahu di zaman modern ini banyak informasi yang berseliweran ya, baik itu benar atau tidaknya, dasar-dasarnya kita juga tidak tahu. Tapi balik lagi, bagaimana mengimplementasikan Pancasila atau mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 kepada diri kita sebagai kaum milenial. Yang tadi Aksai bilang atau Reza bilang, boleh kita mengacu pada Barat, itu nggak salah dan juga nggak haram. Boleh kita sekalinya Amerika banget, sekalinya Barat sampai mati, boleh. Cuman balik lagi, bagaimana sih kita memupuk rasa nasionalisme, rasa toleransi kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai generasi penerus. Kira-kira pandangan teman-teman sebagai mahasiswa yang lagi belajar nih, apa sih yang bisa kita lakukan atau yang bisa dipupuk? Sesimpel apa mengimplementasikan toleransi itu di Indonesia? Kalau menurut saya, itu langkah simpelnya itu kita bisa menerima dan menghargai segala perbedaan yang ada di masyarakat. Dengan begitu kita juga bisa hidup berdampingan dengan damai. Kalau misalkan kita udah bisa hidup berdampingan dan juga udah bisa saling menerima segala perbedaan yang ada, entah itu dari perbedaan misalkan sekecil kayak perbedaan pendapat atau perbedaan budaya, itu dengan begitu kita bisa saling sejahtera gitu, hidupnya tentram dan damai kayak gitu. Jadi langkah kecil itu ya bisa saling menerima dan menghargai segala perbedaan yang ada. Kalau menurut aku, langkah yang harus ditanam untuk generasi milenial tuh kayak tidak memaksakan kehendak orang lain, terus bisa menerima diri sendiri dan juga bisa menerima orang lain, sama mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang yang mungkin masih dibilang di bawah umur, mungkin bisa dapat perhatian dari orang tua kali ya, karena kan di sekolah masih belum buka, jadi kayak anak lebih banyak di rumah dan jadi kayak kewajiban itu yang pantut untuk mengajarkan ke anak jadi dari orang tua, jadi orang tua yang mengajarkan rasa toleransi itu. Betul. Ini sebenarnya menjadi kesempatan bagi orang tua sebenarnya ya. Ini kan lebih dekat daripada yang lebih dekat dengan anak daripada yang kemarin-kemarin anak main kemana-mana gitu kan, sekolah, jadi nggak kurang bisa memantau gitu lah. Ini kesempatan nih bagi orang tua untuk memberikan edukasi terkait memperkenalkan budaya-budaya agama-agama di Indonesia. Itu tadi yang salah satu tadi yang logat tadi itu hal kecil sebenarnya tapi akan berbuah besar. Ketika nanti si anak ini misalkan logat tadi kan kita ketika anak ini berhadapan dengan lingkungannya maka tidak kaget gitu kan. Kadang anak kecil kan gampang apa ya? Gampang distract. Iya benar, gampang emosi gitu kan. Kalau misalkan ada yang teman kita keras nih, kita emosi akhirnya berantem gitu. Nah dari situ kan ketidaktahuan sebenarnya. Nah kita tanamkan dari hal sekecil itu sih. Oke, kalau untuk langkah awal agar kita menjadi individu yang bertoleransi, mungkin kita harus berpikiran global ya. Kita dalam menilai sesuatu, kita harus dari segala perspektif dan sudut pandang gitu. Karena kalau kita hanya melihat dalam satu sudut pandang, itu akan membuat kita menjadi manusia intoleran dalam menanggapi sesuatu hal gitu. Tapi kan kalau misalkan kita dalam menilai sesuatu dari sudut pandang A, belum tentu sama di sudut pandang B gitu. Jadi mungkin meningkatkan rasa toleransi itu dari melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, gitu. Lebih berpikiran global. Karena itu akan menciptakan rasa memahami yang lebih tinggi. Tapi kadang-kadang toleransi nyakitin diri sendiri nggak sih? Demi kadang-kadang toleransi juga nyakitin diri sendiri nggak sih? Kadang-kadang gini, kita bertoleransi tapi bertentangan sama perasaan, bertentangan sama hati gitu loh. Kadang gitu kadang. Iya berarti toleransi
Nggak murni dong di kita. Iya, sebenarnya kita harus berani apa ya? Berani sakit kalau misalkan ngomongin toleransi. Misalkan kita lagi di sebuah diskusi, terus ada salah satu rekan kita berbeda pendapatnya dengan kita. Nah, kita harus menghargai hak dia gitu loh. Hak dia kan mengekspresikan sesuatu, itu kan kebebasan. Nah, walaupun yang ingin disampaikan itu menentang hati kita, kita harus kita harus legowo lah kalau dibilang legowo. Nah, itu demi demi kelancaran bersama gitu. Nah, ini termasuk betul banget. Termasuk toleransi juga walaupun nyakitin ya. Mungkin kalau dalam diskusi memang kita harus lebih legowo sih untuk kita bersikap toleran mengenai perbedaan pendapat dan perbedaan cara pandang gitu. Tapi kita bisa sedikit mengurangi rasa sakit hati kalau mungkin pendapat kita itu kita pendam sendiri gitu. Kita merasa beda pandang nih sama temen, terus kita merasa kayak sakit hati sendiri, baper sendiri, dipendam. Cuman mungkin kalau dalam pengaplikasian berpendapatnya diungkapkan secara lebih baik dalam penyampaian, terus di antara forum itu juga saling bertoleransi, menurut saya pribadi sih nggak akan menimbulkan rasa sakit hati yang lebih ya, gara-gara kita bertoleransi itu gitu. Jadi kita sama-sama ngeluar pendapat aja. Nah kan kita menghargai pendapat dari berbagai sudut pandang gitu, cara menilai pendapat itu sendiri gitu. Iya betul banget, itu juga balik lagi ke sikap dari individu juga ya. Iya, dari pengambilan. Karena misalkan dalam satu diskusi nih kita udah punya pendapat A, tapi ternyata teman kita punya pendapat B gitu. Walaupun kita nggak suka dengan pendapat dia ataupun nggak menerima, tapi kita juga harus tetap menghargai pendapatnya, karena kan dia juga punya hak untuk bersuara kayak gitu. Cuma kita juga harus memperhatikan bagaimana cara kita untuk berpendapat biar tidak ada rasa sakit hati yang timbulkan karena adanya perbedaan pendapat itu kayak gitu. Iya, baik lagi kepada etika penyampaian kan gitu. Iya. Oke, berarti kan dalam pengejauhan tahanin toleransi ini kan teman-teman punya pemaknaan diri sendiri nih. Bagaimana memaknai toleransi itu, terus pengejauhan tahanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kalian, makna toleransi itu apa sih? Kayak itu seperti omong kosong ya. Kalau kita ngomongin menghargai perdamaian, masih ada perang, masih ada baku hantam, masih ada gesekan. Kalau kita ngomong menghargai, berbeda pendapat, juga masih ada baku hantam, berbeda pandangan, kita masih clash sama orang lain. Jadi, mungkin kalau misalnya case kayak udah beda berpendapat, tapi setiap orang itu sebenarnya bisa jadi sudah menerima perbedaan itu, tapi bisa jadi juga ada beberapa faktor yang memicu buat terjadinya keributan itu sendiri. Itu bisa jadi juga sih. Iya, balik lagi ke penyikapan individu masing-masing ya, balik lagi ke diri sendiri. Betul. Itu balik lagi kepada etika dari setiap individunya itu untuk menyikapi suatu keadaan gitu. Seperti yang kasus tadi, yang sepakat untuk tidak sepakat gitu loh. Artinya kita setuju untuk tidak saling mempermasalahkan perbedaan gitu. Meski agree to disagree. Iya betul. Meski kita tidak setuju dengan pendapat orang lain gitu loh. Itu tadi kita harus memberikan ruang untuk menyampaikan karena itu hak mereka. Itu yang paling penting. Ya, forum-forum kayak gini keren banget ya. Jadi kayak kita sharing, kita diskusi, menyampaikan pendapat, kemudian juga bisa saling berkenalan dengan teman-teman dari kampus lain. Kayaknya kampus corner ini harus semakin banyak nih kayaknya nih. Jadi kita ambil satu isu, kemudian kita diskusi gitu kan, yang seru aja gitu. Teman-teman itu punya pendapat, punya hal-hal yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang, hal-hal yang mungkin bisa mengingatkan semua orang. Apalagi tema hari ini kan tentang toleransi. Nah, untuk yang terakhir nih, pertanyaan buat teman-teman semua. Ada nggak sih pesan untuk sobat sosial semua untuk menjaga toleransi itu? Karena kan kita membahas tentang toleransi yang ini juga memperingati Hari Toleransi Internasional. Pesan apa sih yang mau disampaikan kepada sobat sosial semua dalam peringatan Hari Toleransi Internasional ini? Oke, ayo. Oke. Semua sobat-sobat sosial,
kita sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar kita, terutama keluarga. Itu lingkungan yang paling kecil di lingkungan kita, terutama keluarga. Ketika adanya pendapat atau perilaku yang kita rasa itu intoleran, kita harus memberikan arahan kepadanya. Misalkan itu adik kita, misalkan itu orang tua kita harus memberikan arahan. Menegur dengan cara yang sopan, tapi ya tidak menyakiti mereka. Bahwasanya yang mereka lakukan itu salah. Nah, begitu juga di luar lingkungan keluarga, seperti di kampus, di tempat kerja, di tempat umum lainnya. Nah, dengan hal-hal seperti ini, kita dapat mewujudkan toleransi yang kuat di Indonesia. Dari diri sendiri. Ya, ayo Sobat Sosial, kita sama-sama menerima dan menghargai segala perbedaan pendapat yang ada di sekitar kita. Perbedaan itu indah loh. Dengan begitu, dengan kita bisa menghargai perbedaan dan kita bisa hidup berdampingan, kita bisa hidup dengan damai dan juga sejahtera. Jadi tidak ada lagi yang namanya sara atau ada lagi yang namanya diskriminasi seperti itu. Jadi kita bisa lebih hidup dengan tentram. Oke, simpel aja pesan dan makna buat Sobat Sosial. Mari kita bersenanglah dalam bertoleransi. Oke, pesan untuk Sobat Sosial dan juga lainnya. Mari kita tanamkan rasa toleransi di diri kita, mulai dari hal kecil yang kita lakuin sehari-hari, itu bisa buat kita ngerubah ke depannya.